Saya akan menjelaskan tentang materi bioteknologi pangan. Sejarah bioteknologi pangan produksi makanan pada proses mengubah bahan baku dari tanaman atau hewan telah dilakukan sejak dulu dengan menggunakan api. Sejarah produksi bioteknologi pangan dimulai dengan produksi makanan fermentasi seperti wine, roti, atau keju. Sejarah singkat perkembangan yang pertama, milenium keempat orang Mesir mengembangkan panglingan gabah, baking, membuat bir. Milenium ketiga orang Mesir Sumeria pengawetan susu sayuran dengan fermentasi asam. Milenium pertama freeze drink udara terbuka kentang oleh Andean Amerindians. Abad ke-18 Linnaeus atau Swedia membuat formula taksonomi klasifikasi tanaman dan hewan. Spallanzani atau Italia mensterilisasikan makanan dan bahan organik dengan memanaskan dalam kedap udara. Abad ke-19 atau sampai 1820 Branconat atau Prancis menghidrolisasi gelatin untuk memproduksi glisin dan Walhausen 1840 sampai 50 J. von Liebig mengenali protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai mineral penting untuk nutrisi tubuh manusia dan hewan. Abad ke-20 pengakuan teori Mendel tentang penurunan sifat pada semua tanaman dan hewan. 1980 atau 90 Rockefeller Foundation dan International Research Institute menemukan cara transgenik untuk mentransfer sifat anti hama antara Oryza sp liar dan hasil panen dikembangkan pangan transgenik lain. Pembagian bioteknologi pangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bioteknologi tradisional dan yang kedua bioteknologi modern. Yang pertama bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional pangan, proses fermentasi adalah proses tradisional untuk meningkatkan daya simpan hasil pertanian seperti susu, sayuran, dan dagingan. Semua makanan dan minuman yang mengalami fermentasi membawa rasa yang unik dan bermanfaat bagi konsumen. Fermentasi adalah cara tradisional yang dapat dikembangkan menjadi proses yang lebih besar. Contohnya adalah produksi kefir. Kefir adalah minuman tradisional cair terfermentasi menggunakan campuran bakteri asam laktat, yeast, dan jamur untuk fermentasi susu. Tujuan dilakukannya fermentasi tradisional itu satu, fermentasi untuk menambahkan kandungan dalam makanan. Aplikasi produksi peternakan yang mengalami peningkatan secara alami antara lain riboflavin, folat, vitamin B12, vitamin K, dan vitamin lainnya. Beberapa proses fermentasi terbaru menunjukkan peningkatan vitamin karena menggunakan Lactobacillus plantarum, bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini juga dapat ditemukan pada hasil pertanian termasuk pada produksi hewan. Yang kedua, fermentasi untuk mencegah obesitas. Pada beberapa negara
lebih dari setengah populasinya mengalami kelebihan berat badan. Penduduk yang mengalami keberatan badan ini tidak hanya disiplin dengan makanan yang terlalu banyak, tetapi karena kurangnya olahraga, dan banyak dari mereka telah terserang obesitas yang membutuhkan penanganan khusus dari dokter. Yang ketiga, fermentasi untuk meningkatkan aktivitas antioksidan. Beberapa buah dan sayuran sangat disukai karena kandungannya banyak mengandung antioksidan seperti tomat, kedelai, jeruk, buah dan sayuran. Antioksidan dapat melindungi buah atau sayuran dan juga jus secara langsung dari oksidasi dan browning serta perubahan rasa yang tidak diinginkan. Di samping itu, aktivitas antioksidan dalam tubuh dapat melindungi sel dan radikal oksidatif. Kinerja antioksidan dipengaruhi oleh bagaimana antioksidan dapat diubah dalam tubuh. Yang keempat, fermentasi untuk memperpanjang waktu simpan. Produk fermentasi tradisional mempunyai daya simpan yang relatif lama, yaitu sekitar 4 minggu. Untuk produksi peternakan cair dan setahun atau lebih untuk beberapa sosis yang kering, terfermentasi dan minuman yang beralkohol. Mengandung makanan dan minuman yang non alkohol terfermentasi biasanya mengandung banyak residu gula dan beberapa asam amino, vitamin dan mineral yang dapat menjadi tempat pertumbuhan mikroorganisme, terutama yeast atau jamur komponen antipunggal yang telah diuraikan, antara lain siklus peptida dan metabolik seperti 3-pelilaktik. Produsen antipunggal dapat digunakan untuk memperpanjang daya simpan dan segar seperti anggur dan pir. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alpi Makpiro. Baik, terima kasih kepada Putri atas penyampaiannya tentang bioteknologi tradisional. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bioteknologi modern. Yang mana tentang bioteknologi modern ini dikerjakan dengan teknologi yang modern dalam untuk menciptakan varietas baru yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan dari tanaman hidup. Dari kesimpulan bioteknologi tradisional dan modern mendapatkan poin penting. Yang pertama itu bioteknologi konvensional atau tradisional merupakan bioteknologi modern. Orang-orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Yang ketiga, sampai saat ini bioteknologi konvensional atau tradisional paling banyak diaplikasikan, paling dikerjakan, murah, praktis, dan memenuhi standar keamanan pangan. Yang keempat, masih banyak perbedaan terkait aplikasi bioteknologi modern pada bidang pangan, khususnya pada beberapa negara yang melarang penggunaan modif organisme. Nah, penerapan bioteknologi modern, pengaplikasian bioteknologi pangan, yang pertama itu fermentasi susu. Yang kedua, fermentasi tape. Yang mana bagaimana cara untuk membuat fermentasi tape? Yang pertama itu untuk membuat tape ini selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi ini merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam hal yang tape paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari beberapa genus. Selanjutnya, dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, pengaplikasian bioteknologi pangan pada fermentasi yogurt. Bagaimana proses pembuatan yogurt?
Proses pembuatan yogurt lebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemaknya ini dipisah. Selanjutnya mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt, yaitu salah satunya adalah Lactobacillus. Yang ketiga, kedua bakteri tersebut ditambahkan pada selama penyimpanan tersebut yang dilakukan selama 5 jam akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, fermentasi kecap. Bagaimana cara pembuatan kecap? Proses pembuatan kecap yang pertama adalah dalam pembuatan kecap, kapang dibiarkan pada kulit biji kedelai terlebih dahulu. Kapang bersama-sama dengan bakteri asam laktat masak menghancurkan campuran kedelai. Selanjutnya, proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan menghasilkan produk kecap. Selanjutnya, aplikasi bioteknologi pangan fermentasi keju. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat. Selanjutnya, proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius, kemudian didinginkan sampai 30 derajat serta dicampurkan. Akibat dari pencampuran tersebut akan menurunkan pH dan susu terpisah menjadi cairan whey dan menjadi padat. Kemudian ditambahkan enzim renin, vulkan. Selanjutnya, enzim renin telah digantikan dengan enzim buatan, yaitu limosin. Jadi, yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 400. Kemudian ditekan untuk pembuangan air dan disimpan agar matang. Adapun whey yang terbentuk di peras lalu digunakan untuk makanan sapi. Selanjutnya, dampak aplikasi bioteknologi dalam rekayasa genetika, kultur jaringan dan rekombinan DNA dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika dibandingkan dengan tanaman biasa. Yang kedua, nasi atau peragian membantu manusia untuk menghasilkan bahan pangan seperti tape, tempe, oncom, kecap, keju, nata de coco, dan yogurt. Yang ketiga, kemajuan di bidang bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi yang teknologi cloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan mendapat kecaman dari bermacam-macam golongan. Dan yang keempat, berbagai upaya untuk menanggulangi dampak negatif penggunaan bioteknologi, misalnya perizinan dan kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian. Selanjutnya, pro kontra dan kelebihan kekurangan pada pengaplikasian bioteknologi pangan. Di sini akan disampaikan pro dan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, keuntungan akan efisiensi dan produktivitas nilai ekonomi produk. Yang kedua, tanaman transgenik yang sudah berhasil dilepas di lapangan mempunyai banyak manfaat bersama pada bidang pertanian. Dan yang ketiga, yang mempunyai kadar gizi yang tinggi, masa simpan produk yang lebih lama, dan penampilan produk yang lebih baik, yang dapat menyebabkan mutu produk secara keseluruhan lebih baik. Selanjutnya, kontra dan kekurangan dari aplikasinya, gangguan pada keseimbangan ekologi, terbentuknya resistensi terhadap antibiotik. Yang kedua, alergi terhadap kedelai telah meningkat setelah pengenalan cara menanam dengan metode. Yang ketiga, gen dari tanaman GMO mentransfer bakteri usus manusia yang mungkin akan mengubah flora usus Anda menjadi hidup seperti pabrik pestisida. Yang keempat, risiko kanker, alergi terhadap makanan, menyebabkan kandungan residu pestisida pada makanan. Selanjutnya, manfaat ke depan aplikasi bioteknologi pangan. Yang pertama, makanan lebih terasa enak dan lebih segar. Yang kedua, makanan yang lebih tinggi kandungan kemampuan menanam tanaman pangan di iklim yang panas. Yang keempat, perbaikan dari hasil panen dan terlindungi dari penyakit. Baiklah, terima kasih materi yang telah kami sampaikan dari Alfi dan Putri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.